Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nongkuat Pasar. Kebetulan malam ini saya ketemu dengan salah satu anggota dari komunitas stand up komedi Pasar ya. Nah, mungkin nanti kita perlu banyak mendengar kok kenapa gitu tertarik dengan stand up komedi di Pasar. Pada ini mungkin teman-teman perlu tahu bahwa ini adalah Mas Mansur. Mungkin nanti juga sambil memperkenalkan diri, mungkin bisa sambil dijabarkan Mas, sambil santai, kira-kira kenapa tertarik sama stand up komedi Pasar dan kenapa membentuk komunitas itu gitu. Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat menyaksikan ya teman-teman Nongkuat Pasar channel, luar biasa ini channel yang memiliki edukasi dan juga banyak pengetahuan kan. Kalau tadi ditanya langsung nih, ditodong pertanyaan langsung dari Mas Wedi, kenapa memilih jalur stand up komedi sebagai salah satu hobi? Sebenarnya stand up komedi itu siapapun bisa, cuman tinggal bagaimana dia membentuk sense of komedinya itu menjadi sebuah karya sih sebenarnya. Sebuah karya. Terus kebetulan di Kabupaten Pasir itu ada namanya komunitas yang menaungi teman-teman yang lucu, kemudian yang suka nulis cerita-cerita, anekdot dan segala macam itu. Nah, ada komunitasnya Mas Wedi, namanya itu Stand Up Indo Pasir ya, dan diketuai oleh Bung Freddy Ribut Santoso. Jadi komunitas ini pun dari 2017 sudah eksis. Kemudian sempat mati suri, alhamdulillah 2019 sampai sekarang itu kembali aktif gitu ya. Kalau untuk Mas, antusias dari mungkin teman-teman sendiri yang nampil, terutama teman-teman yang suka menghibur, itu gimana? Dan juga antusias dari para penikmat stand up sendiri di Pasir gitu, kira-kira ke depan tuh gimana gitu? Apakah memang ramai atau mungkin peminatnya tidak terlalu banyak? Ya. Seperti apa menurut Mas yang sudah sering mengadakan kegiatan tersebut? Kalau bicara antusias terus animo masyarakat untuk stand up komedi di Kabupaten Pasir khususnya, kita cukup berbangga hati ya, karena memang ada segmen kita sendiri ya. Entah itu segmen mungkin dia penikmat stand up komedi by YouTube, akhirnya ketemu offline-nya ini langsung di depan mata, oh seperti ini stand up, itu ada. Jadi dari tingkatan umur yang berbeda juga ada anak-anak SMA, kuliah, kemudian juga orang-orang dewasa itu juga sudah ada komunitasnya. Terus juga dari pertumbuhan komunitas sendiri dari waktu ke waktu itu mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Ada beberapa komika baru yang di dalam komunitas itu, di situ kita sama-sama saling membangun dan bertumbuh bareng-bareng gitu. Jadi tidak ada yang namanya siapa yang paling lucu, siapa yang paling banyak fansnya, nggak ada. Yang jelas kami selalu mengadakan yang namanya agenda-agenda reguler seperti open mic. Open mic sendiri itu adalah salah satu event di mana teman-teman komika itu ngetes materinya. Sekarang dia ada jok-jok baru, dia coba di open mic. Lucu ndak lucu, kembali ke evaluasi daripada tawa penonton kan gitu. Seandainya memang tidak ada tawa penonton, berarti itu materi dibuang atau mungkin dimodifikasi lagi. Selain itu ada beberapa juga event yang kita coba jalankan seperti tur ke beberapa kafe di Kabupaten Pasir, kemudian juga menghadiri undangan-undangan, entah itu acara korporat dan segala macam. Yang jelas kita welcome aja kalau misalnya ada yang ngundang seperti itu. Berkreasi dan menjadi penampil gitu. Kalau untuk Mas ini terkait tempat ini, karena memang kita kan kadang bingung mencari hiburan di mana gitu, dan mungkin bagi teman-teman sendiri stand up Indo Pasir itu lebih sering di mana gitu, setidaknya nanti mungkin para penikmat stand up itu bisa tahu ternyata saya bisa kesini ketika saya ingin melihat para komika-komika Pasir ini tampil gitu. Yang rutinnya di mana gitu? Untuk base kita, artinya base camp kita di awal dulu sebenarnya kita ada namanya Pondok Ilalang, punya Mr. Wanto. Cuman karena beliau tutup tempatnya, kemudian ke tempat yang
yang baru sih sebenarnya, tapi nggak mudah aksesnya, jauh kan. Jadi teman-teman sekarang sudah punya base baru, yaitu di PPKP kilometer 3 kalau nggak salah itu. Tepian Batang. Iya, masuk ke dari Tepian Batang. Di situ kita berstand up komedi dan kita diberikan ruang setiap malam Kamis, teman-teman seluruh komika yang ada di komunitas stand up Indo Pasir itu tampil di situ. Jadi masing-masing diberikan durasi 3-5 menit. Penampil kurang lebih paling sedikit ada 6 penampil setiap malam Kamisnya. Eventnya namanya Meroa, meriahkan Rabu dengan tawa. Itu dari mana ide ini tuh Mas? Kalau Meroa, saya sempat berpikir bahwa Meroa itu kayak istilah kalau bahasa Pasir itu ya, di Kabupaten Pasir tuh kayak apa ya? Kayak banyak gaya istilahnya. Tapi artinya ya Meroa, meriahkan Rabu dengan tawa. Iya, meriahkan Rabu dengan tawa. Justru kalau yang Mas Wedi tadi bilang benar. Jadi dia ada double meaning jadinya. Dua arti, Meroa ya bagaimana orang Meroa seperti itu ya. Kemudian ternyata juga ada kepanjangannya ya kan. Meroa ya meriahkan Rabu dengan tawa. Jadi double meaning sih. Kalau untuk ke depan ini kira-kira apa nih target ke depan nih dari teman-teman stand up Indo Pasir sendiri? Kalau kita lihat kan mungkin sebagian besar sudah masyarakat sudah juga banyak yang menjadi penikmat itu, penikmat terutama untuk mencari hiburan lah terutama agar tidak jenuh gitu. Kira-kira planning kedepannya seperti apa terkait dari teman-teman komunitas sendiri? Kalau planning dari anak-anak komunitas sama seperti standarnya komunitas, pasti punya goal-goal ke depan, entah itu pribadi ataupun juga sifatnya komunitas. Yang jelas teman-teman untuk di terdekat ini insya Allah setelah Lebaran nanti adakan Roadshow 8 Cafe. Ya, Roadshow 8 Cafe sudah ada listnya, kafe-kafe yang bersedia untuk kita tampil di situ. Kemudian juga event terdekat lagi ada event nasional yang alhamdulillah kita ditunjuk sebagai tuan rumah untuk stand up camp yang levelnya tingkat nasional, tapi yang wajib hadir adalah komika-komika di Borneo atau Kalimantan. Kurang lebih sekitar 11 komunitas itu akan satu tempat di Kabupaten Pasir. Kalau tempatnya masih ada 2 alternatif, nanti mungkin kita akan bocorkan kalau sudah pasti tempatnya di mana. Yang jelas bagaimana dengan penonton umum? Penonton umum boleh nonton, boleh ngecamp juga. Jadi itu konsepnya kita satu hari satu malam itu ngecamp di satu tempat. Di situ kita buat tenda, di situ kita seluruh komika yang hadir tampil gitu. Jadi mungkin sekitar 50 atau sampai sekitar 70 komika tampil, dan itu adalah seperti giliran runtuh juga untuk para penikmat komika, karena di situ nanti bisa ada Bung Mr. Gamael ya, Mr. Gamael juara 3 Suci 6 yang di Kompas TV. Kemudian juga ada beberapa komika nasional yang dihadirkan, termasuk kita usahakan adalah Presiden Stand Up Komedi Indo yaitu Ajis 2000, Bang Ajis 2000 insya Allah hadir. Dan ini adalah satu momentum besar juga untuk pariwisata, kemudian juga memperkenalkan bagaimana Pasir itu ke minimal mata nasional seperti itu. Nah, insya Allah itu nanti akan diadakan agendanya di bulan Agustus. Berarti habis Lebaran Mas ya? Mungkin jauh setelah Lebaran, bulan Agustus. Pengennya Gubernur Senap Indo Borneo yaitu Bang Stephen, dia pengennya sih 17 Agustus persis. Jadi betul konsepnya di situ. Untuk teman-teman yang umum itu mohon maaf mungkin dikenakan tarif, tapi tidak terlalu membebankan, yaitu berupa tiket masuk saja. Nanti akan dijelaskan dan diumumkan berapa tarifnya gitu. Yang jelas bulan 8 insya Allah. Ini mungkin Mas, ini kan kalau kita lihat sekarang kan masih kondisi pandemi ini. Iya. Nah itu kira-kira gimana teman-teman sendiri melihat terkait kan teman-teman juga harus perlu tampil gitu. Apakah ada hal-hal tertentu yang dilakukan agar artinya bahwa ketika teman-teman tampil itu juga teman-teman tetap terjaga dan sehat gitu dari pandemi saat ini? Mungkin hal-hal yang dilakukan?
Hal yang dilakukan terkait dengan pandemi, pertama memang kita tetap harus ikutin protokol kesehatan yang dicanangkan pemerintah 6M ya. Inilah uniknya sebuah komunitas yang berbeda seperti Stand Up Comedy ini. Apapun itu isu nasional, isu internasional, permasalahan baik di bidang politik dan apapun itu bisa dibuat diramu menjadi joke itu. Jadi pandemi pun pasti mereka punya beat lah, artinya punya lucuan-lucuan tersendiri yang hadir di sekitarnya. Maksudnya joke itu kan muncul dari keresahan, jadi bukan dibuat-buat. Pertanyaan Mas Wedi tentang bagaimana melihat pandemi ini, justru mereka membuat ini sebagai salah satu cara untuk mengekspresikan kelucuan mereka melalui konten pandemi seperti itu. Kalau mungkin terkait apa protokol kesehatan, apakah juga teman-teman komunitas wajib menerapkan gitu, dan juga para penonton terutama kan, karena memang kan kalau anak-anak muda kan biasanya suka kayak kegiatan seperti itu. Itu kira-kira gimana? Apakah memang dari tempatnya yang menyediakan atau teman-teman sendiri terkait protokol kesehatan? Tentu untuk mendukung kegiatan pemerintah untuk memerangi yang namanya COVID-19, dari teman-teman sendiri tentu sudah harus memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, selalu kemana-mana seperti biasa, layaknya orang biasa bawa masker, hand sanitizer, dan juga untuk tempat yang kita mungkin akan tampil itu juga harus memang kita challenge, harus siap juga ya, protokol kesehatan yang jelas, kemudian jaga jarak dan segala macam. Walaupun ya kita tidak bisa membendung juga antusias dari teman-teman. Kadang-kadang mungkin di awal-awal jaga jarak, kemudian akhirnya agak-agak merapat, tapi tetap mereka gunakan masker dan juga cek suhu tubuh. Itu sih yang penting untuk menghindari jangan sampai ada klaster komika ya. Ya mungkin Mas Mansur, terima kasih banyak atas ilmu atau mungkin pengalaman yang sudah dibagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang belum tahu terkait komunitas Stand Up Indo Pasar mungkin bisa juga menyaksikan gitu sebagai bentuk hiburan bagi teman-teman. Dan bagi teman-teman subscriber channel Kuat Pasar, terima kasih telah menonton, dan mudah-mudahan satu lagi mungkin silakan. Untuk teman-teman yang supaya nggak ketinggalan informasi apapun itu tentang Stand Up Indo Pasar, saya sarankan untuk follow akun IG kita Stand Up Indo_Pasar. Di situ nanti kita akan apapun kegiatan yang akan dan setelah dilakukan itu akan selalu diupdate di situ. Itu Bung Edi. Selain mungkin ada juga channel YouTube-nya. Channel YouTube Stand Up belum ada. Nah, kalau saya sendiri silakan follow juga akun YouTube saya ya, subscribe, yaitu YouPasar. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa cari. Dan yang paling penting tentu yang Kuat Pasar dong. Iya, kita sama-sama ya. Mudah-mudahan terus besar, kemudian terus banyak followernya, subscribernya, dan terus berkarya. Baik, terima kasih Mas Mansur, dan juga bagi teman-teman di rumah, sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.